Siapapun yang lewati terowongan ini harusnya mendapatkan semacam memori kesadaran dalam dirinya. Luar biasa. Kita dari situ mendengarkan bunyi beduk. Kita dari sana mendengarkan bunyi lonceng. Dan kita di tengah-tengah ini. Sekarang ini kan ada nggak tahu saya Pak, nitah gimana cara berpikirnya pun saya nggak paham itu. Menyatukan antara gereja dengan masjid. Ya, apa sih sebenarnya yang mereka mau gitu sih? Yang ingin saya tanya itu apa sebenarnya yang mereka mau? Kita begitu aja bicaranya. Toleransi itu sebenarnya kebablasan Pak, kebablasan. Buat terowong bawah tanah cuman untuk menemukan antara gereja dengan masjid, itu sebenarnya kalau kita boleh berbicara itu kayak ngabisin anggaran aja Pak. Jadi kalau sebenarnya Bapak Ibu, kalau sekarang nih kita lihat ada kelompok-kelompok liberal itu, tidak ada orang kafir sekarang kata dia. Ya memang bahasa mereka itu pada hakikatnya agak sedikit benar, tapi juga salah gitu. Salahnya karena mereka mencari pembenaran. Betulnya memang kafir yang dimaksud pada masa itu adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Yahudi dan Nasrani pada saat itu, itulah yang disebut dengan kafir. Nah yang ketiga ada namanya kafir Quraisy. Kafir Quraisy tersebut. Sehingga nisbatnya kafir itu diperuntukkan bagi kafir Quraisy, Yahudi, dan Nasrani. Nah surat Al-Kafirun itu turun, itu karena kafir Quraisy. Sebagian lagi diperuntukkan bagi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Yang kelak akan bertemu di mana? Di Madinah. Meskipun di situ juga ada. Di situ juga ada. Nah orang-orang yang menyembah atau orang-orang yang beragamakan yang berbeda, penyembahan Tuhan yang berbeda, itu mereka disebut dengan musyrikun. Orang-orang musyrik. Jadi ada kafir, ada musyrik, ada muslim. Nah muslim itulah kita, musyrik itu orang selain daripada kafir Quraisy, selain daripada Yahudi, selain daripada Nasrani. Pertanyaannya adalah mengapa kok sampai saat ini bahasan Quraisy itu adalah sama, dipahami sama. Tidak ada masalah sebenarnya dipahami sama. Kenapa? Karena arti kafir adalah menutupi diri daripada kebenaran. Menutupi diri daripada kebenaran agama, kebenaran Allah, kebenaran Rasulullah. Disitulah kemudian oleh para ulama dinisbatkan pada pemahaman tersebut. Banyak orang tidak percaya dengan Allah, kelompok-kelompok yang tidak percaya dengan Allah, kelompok-kelompok yang tidak percaya dengan Rasulullah. Makanya kenapa sisi kesamaannya ada antara Yahudi, Nasrani, dan Islam itu. Apa sisi kesamaannya? Kiblatnya sama. Di mana kiblatnya? Masjidil Aqsa. Dipindahkan ke Masjidil Haram, tidak mau mereka, nggak terima, protes. Keluar mereka daripada Islam. Akhirnya apa? Apakah mereka tidak percaya kepada Allah? Tidak. Mereka percaya kepada Allah. Yang menjadi persoalannya siapa? Nabi Muhammad. Sama Nasrani, Yahudi, sama. Persoalan mereka ada pada Nabi Muhammad. Nah, bagaimana dengan kafir Quraisy? Sama. Perbedaannya sama. Persamaannya jelas. Mereka tidak suka dengan Nabi Muhammad. Nasrani juga sama. Kata Nasrani, Muhammad bukan Bani Israel. Yang kedua, kami tidak suka dengan syariat-syariat itu. Kebanyakan syariat. Kebanyakan aturan, kata dia. Kemudian, kiblat dipindahkan dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Cuma dengan orang Quraisy tidak begitu. Orang Quraisy, Muhammad bawa agama baru. Padahal agama nenek moyang ini sudah bagus. Dan kita sudah damai, tentram. Yang menjadi persoalan yang tidak disukai oleh kafir Quraisy ketika itu adalah banyaknya tradisi-tradisi mereka yang dihapus oleh Islam. Perbudakan, tidak adanya kaya dan si miskin. Itu jelas itu. Mabuk-mabukan diharamkan. Khamar diharamkan, biduan diharamkan, dan lain sebagainya. Banyak pengharaman itu banyak. Jadi tidak ada kasta, tidak ada ras di situ. Dengan datangnya Islam. Oh kafir Quraisy tak mau. Karena sudah terbiasa. Ini poin pentingnya Pak. Poin pentingnya. Pembiasaan. Sesuatu yang terbiasa. Sesuatu yang terbiasa. Itu kalau ada yang merubah, mesti tidak terima. Mesti tidak terima. Sama istilahnya dengan di tempat kita juga begitu. Orang yang sudah sangat-sangat sering baca Yasin setiap malam Jumat. Tiba-tiba datang orang yang mengatakan haram, kafir. Kan agak bertolak belakang nih gitu. Meskipun itu dunia perdebatan ikhtilaf gitu.
Yang salah kan yang mewajibkan, yang tak wajib ya silahkan, yang tidak mewajibkan ya silahkan yang mau buat. Tapi persoalan itu kebiasaan, tradisi yang sudah dijalankan. Nah, ada yang tidak terima ketika digeser. Misal, kita ganti tradisinya bukan Kamis malam, bukan Kamis malam Jumat, tapi kita ganti menjadi Rabu malam Kamis. Kalau Rabu malam Kamis ini dari dulu dibiasakan, maka tidak ada Kamis malam, yang ada Rabu malam. Sama istilah itu juga. Begitu juga orang kafir Quraisy sudah terbiasa dengan tahta, sudah biasa dengan tandu. Tandu itu maksudnya tempat duduk mereka singgasana yang diangkat oleh budak. Itu sudah biasa. Mereka sudah menikmati. Sudah ada perbedaan antara si kaya dan si miskin. Jadi pada saat itu konglomerasi itu jelas. Yang miskin nggak mungkin kaya, yang kaya sulit untuk miskin. Nah, begitulah bahasanya. Artinya ketika itu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tradisi ini sangat sulit bagi mereka jika harus dihapuskan untuk ditinggalkan. Nah, orang sekarang perbedaannya dengan dahulu itu. Orang sekarang sudah muslim tapi masih kayak jahiliyah gitu. Nah, jadi mereka lebih senang dipuji, diangkat, disanjung dan kaya. Nah, terlebih orang masyarakat Indonesia itu banyak pengen kaya instan gitu. Jadi pengennya kaya cepat gitu, tapi enggak mau proses. Sampai agama pun dijual gitu. Yang penting dapat duit. Nah, jual agama, duit dapat gitu. Kan paham Bapak Ibu maksud saya kan? Nah, ini poin penting begitu. Artinya kafir Quraisy, Yahudi, Nasrani ketika itu mereka menolak kebenaran agama. Yang terjadi pada saat itu adalah pembenaran. Nah, hari ini itu banyak istilah pembenaran bukan kebenaran. Jadi yang paling penting yang mereka ingin usung hari ini adalah bagaimana membenarkan, pembenaran bukan membenarkan. Bukan mencari kebenaran tapi mencari pembenaran dari sisi yang lain. Sekarang kita lihat dari sisi berbagai macam arah sama. Nah, kita lihat dari sisi agama. Di dalam sisi agama itu banyak kelompok-kelompok yang muncul hari ini dengan model-model. Ada yang membawa kelompoknya, ada yang fanatiknya berlebihan dan lain sebagainya. Mati-matian pun mereka sesat pun tetap dia percaya kami bertabaruk dengan kiai kami. Meskipun itu sesat tetap juga. Kenapa? Nah, ini istilah pembiasaan saja. Jadi dibiasakan orang itu dengan kondisi seperti yang kita alami, maka itu akan menjadi satu hal yang terbiasa. Contoh, misal kita punya tradisi yang kita biasakan kalau lewat di depan orang nunduk. Di Arab tidak mau terima dia. Jadi kalau Bapak Ibu di depan orang Arab nunduk begini jalannya, itu dikemplang kita Pak, tak gitu deh. Jangan berlebihan gitu deh. Mereka nggak suka tradisi begini. Artinya menurut mereka di Arab itu takzimnya berlebihan. Menghormati orang tapi berlebihan. Kalau kita itu adat istiadat gitu. Tradisi yang memang untuk menunjukkan penghormatan kepada yang tua atau terhadap orang yang sedang duduk. Kita kan tidak bisa sembarangan tuh. Ibu kalau di Arab kan Bapak Ibu sering kan lihat orang lewat suka-suka hati dia. Mau langkah kaki, langkahlah, kepala pun bisa dilangkahkan gitu. Nah, tapi bagi mereka itu biasa. Bagi kita itu agak sedikit aneh atau tabu. Sama Pak. Contoh, kalau di Arab itu pukul pantat ngamuk dia Pak. Laki-laki ya, pukul pantat itu ngamuk dia. Itu bisa kita digoloknya tuh. Tapi kalau pegang kepala, cium kepala, oh senangnya bukan main. Coba orang kita, pegang kepala. Kok main-main kepala aku, kok siapa? Wah, itulah bahasa kita sekarang. Cuma uniknya kalau dipegang pantat, biasa aja dia. Nah, itu masalah juga. Tapi ingat ya, laki-laki dengan laki-laki, bukan perempuan dengan laki-laki dan perempuan, bukan. Ini satu pemahaman Pak, tradisi yang menjadi persoalan gitu. Jadi apa masalahnya pembiasaan? Sama dengan Isra Mi'raj Pak. Isra Mi'raj itu begitu. Karena pada saat itu sesuatu yang luar biasa itu tidak pernah mereka temukan, jadi menjadi sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal. Tapi kalau ya ketika itu yang melakukannya adalah Abu Jahal dan menjadi sebuah kebiasaan dalam tradisi orang-orang jahiliyah dan Quraisy ketika itu, mesti bisa diterima. Begitulah bahasanya. Karena tidak ada pembiasaan dan ini hanya masalah waktu saja. Waktunya apa? Ketika semua orang mulai mengakui dan membiasakan tradisi tersebut, maka biasa. Contoh. Kita ambil contoh. Ibnu Taimiyah itu,
pernah mengalami satu cerita yang sifatnya karomah. Karomah. Tapi ini aneh bagi satu kelompok. Karomah ya, karomah itu aneh. Kalau kita lihat ada orang punya karomah, itu bagi satu kelompok tuh, gak ada kayak gitu-gitu itu. Gak ada. Saya cerita sama Bapak Ibu. Mungkin enggak ada orang bisa berjalan di atas air? Mungkin apa tidak? Mungkin Pak. Mungkin apa tak mungkin sekarang nih? Abang percaya apa tidak? Mungkin apa tak mungkin Bapak Ibu? Mungkin apa tak mungkin? Yang pernah bertemu lah, yang pernah bertemu. Yang pernah melihat itu. Nggak ada kan? Sehingga ada dua kemungkinan. Bapak Ibu bisa bilang percaya, karena ada mungkin obrolan turun-temurun. Satu. Yang kedua, ada orang yang tidak percaya, karena kami nggak melihat Ustaz. Sama, begitu dia. Kasus Isra Mi'raj itu kan begitu. Kami nggak lihat. Tapi kalau mereka melihat, bisa jadi mereka iya kan. Itu poin pentingnya. Sehingga ketika mereka tidak melihat, ya mereka nggak bisa mengatakan iya. Dan salahkah? Sebenarnya tak salah. Cuma yang salah di situ adalah karena Abu Lahab itu pengen sekali menjatuhkan Muhammad. Disitulah istilahnya. Jadi dia bahagia sekali seolah-olah dia menang. Tidak ada lagi, tidak akan ada yang percaya kepada engkau Muhammad. Habislah engkau. Itu kan harapannya. Ternyata promosi Abu Bakar lebih tinggi. Promosi Abu Bakar. Ternyata Abu Bakar memiliki iman yang kencang dan tinggi dalam mempromosikan keimanan tersebut. Jadi Bapak Ibu, andai kata ketika itu Abu Bakar tidak percaya, maka habislah Muhammad. Bisa dipahami ya? Tapi begitulah cara Allah menjaga. Menjaga. Artinya Bapak Ibu, tradisi pembiasaan seperti ini, sesuatu yang luar biasa itu bisa terbiasa kalau sering kita temukan. Kalau tidak sering kita temukan, ya tidak biasa. Bahkan itu sesuatu yang aneh. Nah, itulah istilahnya Bapak Ibu. Kembali kepada poin kita tadi. Nah, orang-orang kafir Quraisy jahiliyah ini punya tradisi seperti itu. Mereka tidak suka dihapus perbudakannya. Minum khamar diharamkan, mereka nggak terima. Perempuan tidak boleh joget pakaian-pakaian seksi, mereka nggak terima. Musik dihidupkan berlebihan, mereka tidak terima. Semua tidak terima dia. Karena ini tradisi dia. Yang memang biasa mereka lakukan. Nah, datang Muhammad, datang baginda Nabi membawa risalah. Menghapus tradisi-tradisi ini. Otomatis mereka nggak terima. Disinilah rentetan pertamanya. Mengapa ini bisa terjadi? Mengapa Isra Mi'raj bisa ditolak? Itu rentetan pertamanya. Sama kalau seandainya Nabi Muhammad, asalnya Muhammad ini adalah orang yang sangat terpercaya. Ketika Nabi Muhammad sebelum membawa risalah, semua orang tunduk dan patuh dengan perkataannya. Semuanya. Bahkan meletakkan Hajar Aswad saja, itu Nabi Muhammad bisa mengumpulkan 4 kabilah. Jadi 4 kabilah itu didamaikan oleh seorang pemuda bernama Muhammad. Hanya untuk meletakkan Hajar Aswad. Artinya sebelum Islam datang. Sebelum risalah itu datang. Bisa dipahami ya? Sebelum risalah datang. Tapi setelah risalah itu datang, semua menolak. Kenapa menolak? Karena bukan dari kabilah-kabilah mereka. Tapi kalau dari kabilah mereka, kira-kira mereka terima nggak? Sama Pak. Kita kan begitu juga karakter kita. Kalau yang dipilih itu dari golongan kita, mati-matian. Mau penipu dia kita tetap pilih. Dia keluarga aku, kata dia. Maupun penipu dia kita tetap pilih kan. Itu salah satu sisi Pak. Oh, kenapa kau pilih dia? Kebetulan kami satu kampung. Kebetulan. Kenal tidak, belum pernah ketemu. Kebetulan satu kampung. Tetap dipilih. Ini sebenarnya nalurikah atau fitrahkah? Nalurikah atau fitrahkah? Sama kan? Kondisinya. Kenapa orang Quraisy juga begitu? Ya sama. Dari dulu sudah ada hal seperti ini. Maka ketika itu, naiknya Nabi Muhammad SAW atau dibaiatnya Nabi sebagai seorang Nabi, ini lebih berkesan bagi mereka karena telah menolak ajaran nenek moyang. Padahal tidak. Padahal tidak. Kalau dikembalikan pada ajaran nenek moyang sebelumnya dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, sama tradisinya. Sama, hanya saja perbedaannya terletak pada tambahan syariat dan terletak pada model sholatnya. Syariatnya. Jadi sholatnya pakai gerak. Pada masa dahulu sholat tidak pakai gerak. Cukup duduk, ada yang sujud, ada yang cuma duduk berdoa. Nabi Yusuf alaihissalam itu sholatnya duduk, kemudian berdoa. Itu Nabi Yusuf. Nabi Adam alaihissalam cukup duduk, selesai.
Jadi model-model sholat itu. Nah pada Nabi, pada masa Nabi, model sholatnya beda. Bergerak. Sehingga oleh para ulama, merujuk kepada hadis, kata para ulama hadis, tidak ada hadis mutawatir tentang gerak sholat ini. Yang ada hadisnya ahad. Makanya terjadi banyak perbedaan. Kata para ulama hadis. Ada yang sholatnya tangannya begini. Ada yang begini, kan begitu ya? Ada yang begini. Yaitu terserahlah, yang penting ada sandaran hadisnya, dan hadisnya sahih, tidak ada masalah. Kalau hadisnya sahih itu tidak ada masalah. Tapi hadisnya palsu, Ustaz, jangan dibuat. Contoh, misalkan dia bilang, Allahu Akbar. Itu kan nggak ada, Pak. Misal dia sholatnya begini, Allahu Akbar. Itu tidak ada, itu orang capek itu namanya, Pak. Cuma capek aja itu. Itu tidak ada begitu itu. Tapi kalau dia sholatnya seperti ada yang begini, kita nggak usah berantem, Pak. Nggak usah berantem, capein badan aja itu. Karena kita belum sampai ke sana pemahamannya. Ini istilahnya Pak sama. Orang sekarang itu kenapa dia berantem? Kenapa mereka berantem? Karena belum sampai pemahamannya pada di situ. Kalau sudah sampai, oh iya ternyata ada juga sandarannya. Kecuali mereka yang sudah sampai mengerti, tapi diundung oleh nafsu mereka, seolah-olah diri mereka lebih baik daripada yang lain. Ini masalah. Dan ini adalah karakteristik jahiliyah. Apa kata Nabi? Yahsabun annahum yahsabuna ala syai' wa laysu ala syai'. Mereka beranggapan diri mereka paling benar, tapi mereka nggak mau mengatakan diri mereka benar. Maaf, mereka mengatakan diri mereka paling benar, tapi sesungguhnya mereka belum tentu benar. Nah, ini poin penting, Pak. Tapi kalau kita kembalikan pada pemahaman hadis tadi, ikhtilaf pada pemahaman itu saja. Kita ambil contoh. Kenapa ada orang yang wuduknya itu, ada yang dari sini sampai ke siku, ada yang dari sini cuma sampai ke sini. Itu cuma pemahaman satu huruf saja. Perdebatannya cuma pada satu huruf. Kalimat ila. Ila dimaknakan sampai, ila dimaknakan ke. Kalau cuma ke, yang penting ke bawah. Mau basah ke siku, mau enggak terserah. Tapi kalau dimaknakan sampai, harus sampai. Dan ini ada semua pemahamannya. Itu perbedaannya di situ saja. Sehingga pemahaman contoh misalkan. Madhab Imam Abu Hanifah dan madhab Imam Ahmad ibn Hanbal misalkan. Wudhu. Itu satu kali. Dari kepala langsung ke telinga. Nggak perlu tambahan 3 kali, nggak perlu. Tapi madhab Syafi'i, mulai dari muka, tangan, kepala, kaki, semua 3, telinga 3. Pemaham perbedaannya di mana? Cuma pada kalimat wow. Cuma pada kalimat wow. Apakah wow ini, kalimat setelah wow ini mengikuti yang sini atau pada tempat yang berbeda? Itu saja. Contoh, saya keluar dan turun hujan. Saya keluar pintu dan turun hujan. Kira-kira hujan turun gara-gara saya keluar pintu atau saya keluar pintu memang kebetulan hujan turun? Tergantung pemahamannya, Pak. Kan di situ aja kalimatnya. Ikhtilafnya cuma di situ, Pak. Makanya oleh para ulama ikhtilaf itu namanya fikih tadi. Karena mohon maaf Pak, di situ memiliki satu sisi yang sangat-sangat unik. Apa itu? Ketika seseorang tidak mampu melakukan dengan model sesuatu, misal dengan gaya Imam Syafi'i, mereka nggak sanggup menjalankan itu, mereka bisa turun pada posisi yang lain tanpa harus merubah. Contoh di Masjidil Haram. Contohnya ketika tawaf, orang yang bermadhabkan Syafi'i secara kental, dia nggak bisa Pak. Ketika wudhu dia bingung, ketika batal dia bingung, mau gimana caranya gitu. Sehingga pemahamannya sudah berbeda itu. Ketika tidak sengaja, tidak ingat ya kalimatnya tidak sengaja, tersentuh laki-laki perempuan dalam mazhab Syafi'i batal. Tapi dalam mazhab Imam Malik tidak. Nah sekarang Bapak Ibu pilih yang mana? Hampir semua travel itu menggunakan mazhab yang mana? Padahal mayoritas travel di Indonesia ini mazhabnya Syafi'i atau Maliki. Salah Pak, mazhabnya duit. Yang penting dapat duit kami. Serius Pak. Sekarang saya tanya, ada orang yang mengatakan begini, nanti sampai sana kita ganti mazhab. Sejak kapan ada ganti mazhab? Gak ada Pak. Itu jangan dijual-jual, itu penjualan sebenarnya. Jangan coba-coba. Istilah pemahaman ini harus diluruskan. Kenapa saya bilang begitu? Di situ, karena masyakohnya, karena masalahnya kita tidak bisa menerapkan mazhab Syafi'i, maka diberikan keringanan. Silahkan lo pilih. Bukan berarti mengganti mazhab. Makanya mohon maaf, kata mazhab Imam Malik sekalipun bersentuhan, tak sengaja, ya nggak ada masalah. Nggak batal. Semua travel pilih yang itu, Pak. Kecuali beberapa travel tertentu. Mayoritas lah, Pak. Itu begitu semua. Nah, itu poin pentingnya. Jadi disitulah yang disebut dengan
Tradisi sesuatu yang dulunya tidak bisa diterima, bisa kok kami terima. Ya bisa memang kalau kita mau menerima. Istilah Isra Mi'raj kan begitu juga, sama. Nah sekarang Bapak Ibu kita kembalikan. Ini kan tradisi jahiliyah. Nah persoalan jahiliyah ini, persoalan tradisi jahiliyah ini, menolak Nabi Muhammad itu cuma karena itu Pak. Cuma karena itu. Gengsi Pak. Makanya orang lain yang majusi itu tidak masuk dalam kategori kafir. Majusi masuk dalam kategori musyrik. Karena yang disembahnya, mereka percaya ada Tuhan lain selain daripada Allah. Ada Tuhan lain selain daripada Allah. Nah, kenapa orang kafir Quraisy itu kan nyembahnya berhala, Pak Ustadz? Benar. Tapi nenek moyang mereka tidak berhala. Nenek moyang mereka tidak berhala. Hanya saja ada masa fatrah, hilangnya masa kenabian, mereka belum sampai nabi. Tiba-tiba datang nabi, mereka tidak terima karena bukan dari golongan mereka. Itu masalahnya sekarang. Bisa dipahami sampai di sini Bapak Ibu ya? Baik, kita kembalikan poin tadi. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dalam persoalan jahiliyah inilah kemudian yang menjadi persoalan kita sampai hari ini. Saya pernah sampaikan di sini, ada namanya dhannal jahiliyah, ada namanya hukmul jahiliyah, ada namanya tabarrujal jahiliyah, ada namanya hamiyatal jahiliyah. Kita bahas poin pertama sampai keempat. Yang pertama itu ada namanya dhannal jahiliyah. Gaya berfikirnya orang jahiliyah. Itu sama Pak. Kami tidak percayalah sama Tuhan. Kami nggak percaya sama Allah. Nah ketidakpercayaan dia terhadap Allah itu dhannal jahiliyah. Orang ketika itu, ada orang munafik dalam perang Uhud. Nabi bilang begini. Kata Nabi, kita ini akan dibantu oleh Allah. Orang munafik tidak mau berperang. Tapi terpaksa ikut berperang, malu kalau tidak berperang. Itu saja. Jadi orang munafik itu tidak mau berperang bukan karena apa-apa. Malu. Yang lain berperang, dia tak berperang. Malu dia. Akhirnya berperang. Atau terpaksa berperang. Ini orang munafik dalam perang Uhud. Sampai kemudian, dalam perang Uhud pertama, itu umat muslim menang. Nabi bilang, jangan ada yang turun. Pemanah-pemanah itu yang di atas, kata Nabi, jangan turun. Karena Nabi sudah tahu. Nabi punya Allah yang memberikan berita. Uniknya, orang munafik bilang begini. Orang munafik bilang begini, dihasut Pak sama orang munafik. Kata orang munafik, udahlah turun aja nanti kalau tidak diambil harta rampasan ini nanti diambil orang, kata dia. Coba bayangkan, simbol utamanya apa? Harta kan? Sama Pak, rebutan harta saja. Persoalan harta turun semua. Yang pemanah-pemanah tadi turun semua, ngambil itu Pak. Apa ketika kemudian Khalid ibn Walid balik, kemudian menyerang mereka? Apa jawaban orang munafik? Mana kata Muhammad? Kata Muhammad kita akan dibantu oleh Allah. Yang salah siapa sekarang? Saya tanya. Yang salah siapa? Dalam bahasan ini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Jadi yang salah siapa, yang disalahkan siapa? Kata Nabi jangan turun. Meskipun Nabi tidak katakan kalau turun nanti akan datang musuh. Nabi tak katakan begitu. Nabi cuma ingin mereka patuh terhadap perintah jangan turun, kata Nabi. Tapi karena hasutan munafik tadi, cara dia menghasut itu mudah. Cara dia mengajak itu mudah. Itu ada harta. Kalau tidak diambil, diambil orang. Pilih mana? Takut kehilangan harta tadi, turun Pak. Sebenarnya orang-orang pemanah ini, mereka masih patuh dengan Nabi. Cuma karena saking kencengnya panggilan harta tadi oleh kaum munafik tadi, turun Pak. Ketika mereka turun, Khalid ibn Walid balik. Ketika Khalid ibn Walid balik, kemudian menguasai kaum muslimin, sampai Nabi pun harus bersembunyi di satu goa. Di salah satu goa itu, yang ada di Jabal Uhud itu. Jabal Uhud itu besar Pak. Semenanjung itu Jabal Uhud namanya. Jadi yang kecil-kecil di tengah itu namanya Jabal Rumat namanya. Di menanjung yang besar itu yang disebut dengan Jabal Uhud, Gunung Uhud itu di situ. Singkat cerita Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, turun Khalid ibn Walid menguasai umat muslim, Nabi pun sampai berdarah. Apa kata orang munafik? Mana Muhammad mendustai kita? Muhammad berbohong terhadap kita. Kata Muhammad kita akan dibantu oleh Allah, kita akan menang. Mana buktinya kita kalah, kata dia gitu kan. Yang salah siapa? Yang disalahkan siapa? Mereka yang tidak patuh, ya akhirnya dampak daripada ketidakpatuhan mereka. Mereka lupa kalau Muhammad ini nabi. Sebenarnya bukan lupa. Tapi mereka ingin membangkang seolah-olah perkataan Muhammad itu tidak mungkin terjadi. Padahal perkataan Nabi selalu terjadi. Nah inilah kemudian Bapak Ibu yang terjadi hari ini. Nabi bilang, ana masalu rajulin. Kata Nabi, aku ini seperti seorang laki-laki, seorang pemuda. Istauqada nara, menghidupkan api.
Kemudian datang binatang melata mendekati api. Kemudian kata Nabi, kata pemuda tersebut, dia tariknya satu persatu. Ditarik satu persatu, Pak. Jadi binatang melata tadi yang mendekati api tadi ditarik satu-satu. Siapa yang menarik pemuda tadi? Nabi bilang, itulah permisalan aku, kata Nabi, terhadap umatnya. Aku bilang, kata Nabi, jangan kalian mendekati api neraka, tapi kalian dekat juga, kata Nabi. Tapi karena di api neraka tadi, di api tadi banyak, Pak, yang mereka harapkan. Di situ ada harta, di situ ada wanita, di situ ada tahta, semua nampak di situ. Dan nampaknya seperti Fata Morgana. Dari jauh nampak harta, didekatin ternyata hanya api. Dalam bayangan itu begitu. Sehingga orang berbondong-bondong mendekati api. Bayangkan, seorang pemuda menarik satu-satu. Tapi karena saking banyaknya, ya udah silahkanlah. Tidak sanggup Nabi narik satu-satu. Istilahnya begini, kata Nabi, kelak di akhir zaman itu, kata Nabi, akan banyak orang-orang yang menyimpang daripada agama. Nabi sudah kasih tahu jalan yang benar tuh begini. Berpegang teguhlah kalian dengan Al-Quran dan Sunnah, jelas itu. Jalan kalian jelas. Kalau Nabi bilang, jangan jadikan orang kafir sebagai pemimpin, kata Allah dalam Al-Quran. Ya kita jadikan juga. Jangan jadikan orang kafir sebagai sahabat sejati, kita jadikan juga. Jangan kerjasama dengan orang kafir, musuh kita buat juga. Nah, coba bayangkan tuh. Ini unik, Pak, unik sangat. Jangan kita itu terlalu dekat dengan orang kafir, juga nggak boleh. Tapi orang kafir yang memusuhi kita. Makanya istilah kafir ini, di dalam pemahaman para ulama, setidaknya, itu ada dua, setidaknya. Ya meskipun ada yang beberapa yang membagi, ada yang tiga. Nah setidaknya kita bahas ada dua. Satu kafir harbi, satu kafir zimmi. Kafir harbi itu orang kafir yang memerangi kita. Kafir zimmi itu orang kafir yang berada dalam tanggungan. Contoh seperti kaum-kaum yang dulu berada di bawah tanggungan baginda Nabi Muhammad SAW sebagai seorang khalifah di Madinah. Sekarang begitu. Mazhab fikihnya ada 4. Ada Syafi'i, ada Imam Abu Hanifah, ada Maliki, ada Imam Syafi'i, ada Imam Ahmad ibn Hanbal. Hambali, Syafi'i, Maliki, Hanafi. 4. Meskipun mazhab itu banyak, tidak 4. Mazhab itu banyak. Kalau Bapak Ibu berangkat ke Oman, itu mazhabnya beda lagi. Beda lagi mazhabnya, tidak ada yang 4 itu. Ada beda lagi nama mazhab, saya lupa itu. Kebetulan waktu itu saya di situ, kok aneh ini? Ya nggak apa-apa. Karena ada perbedaan. Mereka lebih mengusung perdamaian. Jadi tinggalkan perbedaan, yang penting kita harus tetap damai. Nah, ini dia bahasanya Pak di sana itu begitu. Nah, kembali kepada poin tadi Bapak Ibu. Jadi ketika dalam piagam Madinah mereka sudah bubar semua, ini bersatu nih Pak. Munafik orang kafir, munafiknya orang muslim bersatu. Hanya untuk menyingkirkan Nabi. Sekarang begitu. Orang sekarang begitu. Contoh, kita ambil contoh. Islam ini kan sudah benar baik-baik aja Pak. Pada masa dulu, dari dulu sampai sekarang Islam tuh baik-baik aja Pak. Ya'lu wa la yu'la alaih. Di dimanapun Islam tuh nggak akan rusak Pak. Islamnya nggak rusak, kitanya yang rusak. Bisa dipahami Pak ya? Artinya Islam ini di otak-atik bagaimanapun dia nggak akan runtuh Pak. Karena ini agamanya Allah. Agamanya Allah nggak akan runtuh Pak. Yang runtuh tuh kita. Memang karena kita runtuh, jadi kita nggak. Islam itu tidak ada pengikutnya. Artinya minim pengikutnya. Kalaupun banyak pengikutnya, tapi mereka mohon maaf sinkritisme, mencampur adukkan pemahamannya. Bisa dipahami ya Bapak Ibu? Kita ambil contoh. Sekarang itu zaman Nabi tidak ada zaman Nabi tidak ada istilah menyatukan antara gereja dengan masjid, itu tidak ada Pak. Sejak kapan ada Nabi buat? Jangankan Nabi, pada masa Umar bin Khattab saja. Kita ambil pada masa Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab menaklukkan Palestina, ya, ada ndak Umar bin Khattab itu sholat di dalam gereja? Tidak Pak. Umar bin Khattab sholatnya di mana? Di luar. Kenapa Umar bin Khattab sholatnya di luar? Kalau sholat di dalam, nanti diratakan oleh muslim di gereja sekalian. Berubah jadi masjid. Itu logika Umar bin Khattab. Kalau seandainya Umar bin Khattab sholat di dalam gereja, besok gereja itu habis diganti jadi masjid. Kira-kira toleransi nggak tuh? Itu saking tingginya Pak toleransinya Pak. Saking tingginya toleransinya, Umar paham karakter umat muslim ini itu lagi senang jihad. Jadi kalau macam-macam dihabisin semua. Artinya ketika itu kata Umar, kalau aku sholat di situ, yakinlah kelak gereja ini hilang.
Artinya dihabisi, bakal jadi tempat sholat. Akhirnya di mana Umar bin Khattab sholat? Di depan gereja. Umar bin Khattab sholat di depan gereja. Ini sholat di depan gereja nih Umar bin Khattab. Ya kan? Ketika Umar bin Khattab sholat di depan gereja, disitulah oleh para pendeta-pendeta ini pada masanya dijadikanlah masjid yang bernama Umar bin Khattab. Uniknya tidak ada terowong di situ. Tidak ada terowong tembus antara gereja dengan masjid. Tidak ada. Bisa dipahami Pak ya? Ini bahasa dalam perang pemikiran, ada 4 metode. Jadi 4 metode penyimpangan akidah. 4 metode kerusakan gaya berpikir. 1 diantaranya taskik. Taskik itu apa? Membuat umat muslim ini ragu dengan agama dia sendiri. Kita ambil contoh. Kita ini sudah kuat dengan agama kita misalkan. Nah, bagaimana caranya biar kita ini ragu dengan agama? Caranya adalah benarkan yang salah, salahkan yang benar. Oh, itu terlalu frontal. Kalau membenarkan yang salah, menyalahkan yang benar secara langsung, itu frontal, Pak. Sangat frontal. Contoh, kita bilang, oh, itu hancurkan gereja itu. Frontal nggak, Pak? Di negara Republik Indonesia frontal nggak? Kalau ada Bapak Ibu yang datang ke gereja langsung menghancurkan gereja, kira-kira dianggap apa itu? Yakin saya dianggap teroris itu. Mesti itu, Pak. Atau intoleran. Mesti begitu. Tapi tidak begitu caranya. Caranya adalah dibuat dulu dia ragu-ragu. Kira-kira benar enggak ya? Boleh enggak ya? Kita bangun, boleh enggak ya kira-kira umat muslim pakai bajunya orang Nasrani misalkan. Boleh enggak? Kan cuman pakaian aja. Dibuat ragu dulu nih. Ya, enggak apa-apa cuman pakaian aja. Kok enggak pakaian kan enggak ada hukumnya. Bisa dipahami Bapak Ibu. Akhirnya kita pakai nih. Ketika kita pakai, tidak ada yang protes. Tidak ada yang ngomel. Karena tidak semua umat ini paham dengan agama secara baik gitu maksud saya. Artinya tidak semua kita ini paham agama itu detail. Sampai fikih-fikihnya kita mengerti secara detail kan tidak. Ini logika berpikir ya Pak. Sehingga Bapak Ibu, caranya adalah dipakai dulu. Kalau ada yang protes, berarti tandanya nggak boleh. Tapi kalau tidak ada yang protes, berarti boleh. Padahal tidak ada yang protes belum tentu tidak boleh. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami Bapak Ibu? Jadi belum tentu tidak boleh. Tapi yang terjadi itu dipakai dulu. Kalau tidak ada yang protes berarti aman. Akhirnya apa yang terjadi? Tidak banyak yang protes. Kenapa tidak banyak yang protes? Karena tidak banyak yang mengerti ilmu fikih secara jelas. Dan tidak banyak yang paham hadis Nabi secara detail. Singkat cerita, dianggap biasa. Akhirnya yang terjadi apa? Biasa kok kami pakai pakaian begitu. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Ini poin penting Pak. Kita ambil contoh. Ada muslim, sangat muslim, banyak orang-orang muslim itu yang memasang jimat di dalam toko-toko mereka. Tapi jimatnya tidak bertuliskan la ilaha illallah atau apalah tidak. Cuma jimatnya itu pakai model begini. Tahu Bapak Ibu ya? Ya nggak usah terlalu detail-detail betul lah kan begitu. Jadi paham Bapak? Pertanyaan saya, kira-kira pahamnya dia apa? Kalau kami pakai itu adalah keberuntungan Ustaz. Sekarang saya tanya, betulkah dalam sisi agama kita itu menjadi sebuah keberuntungan? Sekarang saya tanya, ada enggak yang protes? Enggak ada Pak. Karena kita mau protes, itu kita sudah disandungkan dulu. Disandingkan dulu dengan satu undang-undang. Disandingkan dulu dengan satu pemahaman hak setiap orang. Jadi kita nggak bisa ganggu hak orang lain. Toko-toko saya, mau saya pakai gimana pun itu urusan saya. Mau saya menyimpang atau tidak itu urusan saya. Sehingga mohon maaf Pak, orang hari ini ketika ingin menasihati, maaf Pak, itu syirik. Dijawab sama tukang tokonya, ini toko siapa? Toko Anda apa toko saya? Sekarang saya tanya Bapak Ibu, sudah pernah terjadi pada masa Nabi? Sudah. Ketika seorang pemuda jualan, melakukan kerusakan dalam timbangan, dia tipu orang dalam timbangan. Dijawab sama pemuda tadi, pada seorang sahabat bilang begini, ente itu sudah melakukan penipuan. Apa jawaban tukang pedagang tadi? Kata dia, jangan kau campuri urusanku. Ini urusanku, dagangan aku. Ini jahiliyah Pak pada masanya. Dagangan aku, ngapa pula kau ngatur-ngatur aku? Mau aku dapat bagaimana tuh terserah. Dijawab lagi sama pemuda tadi, di dalam Islam itu wailul lil mutaffifin. Celaka, masuk neraka. Digitukan Pak. Dia diam aja dia.
Urus sajalah dirimu sendiri, kata dia. Begitulah orang sekarang. Jadi mohon maaf Pak, kita tidak bisa masuk secara mendalam, tapi kita cuma bisa mengingatkan. Itu pun hanya yang paham, yang mengingatkan. Itu pun kalau yang diingatkan. Ada orang paham tidak mau mengingatkan, ada orang paham diam aja. Sedikit di antara orang yang mengerti yang mau mengingatkan. Itu contohnya. Bisa dipahami Pak ya? Jelas Pak, syirik apa tak syirik? Syirik apa tak syirik? Syirik Pak, tapi kan dianggap biasa itu. Sama istilah dengan pakaian tadi. Nabi bilang dalam hadisnya. Kata Nabi, di dalam hadis itu, bukan dari golongan kami. Laisa minna man yalbas. Bukan dari golongan kami, dari orang-orang yang berpakaian, yang tidak selayaknya berpakaian. Artinya begini, kata Nabi, kalau ada orang-orang yang berpakaian menyerupai orang-orang Nasrani, bukan dari golongan kami, kata Nabi. Ya, tapi kan kita anggap, kan cuma sekedar pakaian biasa aja. Bapak Ibu lihat, ketika kemarin itu ya, 25 ke atas itu, banyak sekali toko-toko, meskipun yang punya dan Muslim, ada lambang-lambangnya di situ. Bahasa mereka apa? Sederhana, toleransi. Toleransi. Yang kedua, hak asasi toko-toko kami apa pula Ustadz yang protes gitu. Itu yang kita tidak bisa masuk lebih dalam di situ, Pak. Kalau kita masuk lebih dalam, anggaplah sampai melakukan kerusakan, di situ dibahas, Pak. Di dalam agama ada, di dalam undang-undang kita kena. Namanya penjarahan, tetap salah. Sekalipun dalam agama kita hanya mengingatkan dan berhala-berhala itu harus di bumi hanguskan, tapi dalam urusan kenegaraan kita nggak bisa semena-mena. Bisa dipahami sampai di sini? Jadi sebenarnya kita ini sedang dilema, meluruskan sesuatu yang salah, tapi kalau salah meluruskannya kita masuk penjara. Ini nggak bisa. Makanya istilah itu ada payungnya sekarang. Apa payungnya? Setiap orang berhak memilih agama sesuai kepercayaan. Sekarang saya tanya, itu kira-kira benar apa salah? Benar secara undang-undang. Tapi dalam agama kita salah enggak? Salah Pak. Contoh, ada orang bolak-balik keluar Islam. Keluar masuk. Kalau kita bicarakan hak asasi, yaitu hak saya, Ustaz, kami kan mau memilih agama kan bebas. Sesuka hati kami, yang penting mana sesuai kepercayaan kami. Lah kok bisa begitu? Artinya akhirnya apa? Ya keluar masuk agama. Yang pertama. Yang kedua, dalam pemahaman agama kita, orang yang murtad itu hukumnya apa? Boleh Pak kita bunuh, boleh. Boleh dibunuh. Itu dalam agama. Tidak dalam undang-undang, saya tekanin Pak ya. Bukan dalam undang-undang. Tapi kalau dalam agama orang kafir itu boleh dibunuh. Murtad. Darahnya halal Pak. Salah satu di antara 3 yang boleh dibunuh, kata Nabi. Satu adalah yang murtad, yang keluar daripada agama. Apalagi, mohon maaf, keluar dia bertujuan untuk merusak Islam. Itu lebih parah lagi tuh. Darahnya bukan halal lagi, halal banget kan begitu. Itu terjadi Pak, terjadi. Jadi di Indonesia ini, bukan di Indonesia, di negara, di dunia ini sudah banyak yang seperti itu. Disinilah poin penting kita. Makanya bahasanya para ulama mengatakan salah satu model penyimpangan yang paling nampak hari ini itu adalah tasykik. Membuat umat muslim ragu dengan agama dia sendiri. Contohnya tadi. Yang kedua. Contoh yang kedua. Sekarang ini kan ada, nggak tahu saya Pak, nitah gimana cara berpikirnya pun saya nggak paham itu. Menyatukan antara gereja dengan masjid. Ya, apa sih sebenarnya yang mereka mau gitu sih? Yang ingin saya tanya itu apa sebenarnya yang mereka mau? Kita begitu aja bicaranya Pak. Toleransi itu sebenarnya kebablasan Pak, kebablasan. Buat terowong bawah tanah cuman untuk menemukan antara gereja dengan masjid, itu sebenarnya kalau kita boleh berbicara itu kayak ngabisin anggaran aja Pak. Kalau kita boleh berbicara itu cuma ngabisin duit aja. Pertanyaannya adalah lewat atas kan bisa, ngapain harus lewat bawah gitu loh. Kan nggak perlu harus sampai ke bawah kan gitu. Itu satu. Yang kedua, ngapain gitu loh. Yang ketiga, justru orang suuzon. Nanti kan yang disalahkan kalau kita suuzon kan kita, ya harusnya maka jangan suuzon gitu. Kita juga yang disalahin. Padahal yang menimbulkan suuzon itu siapa? Ya mereka. Itu tidak terlalu penting Pak. Yang penting itu yang kita khawatirkan ada agenda terselubung dari mohon maaf campur tangan Israel Yahudi dalam mohon maaf merusak Islam. Itu yang kita takutkan.
Karena semua yang kita sampaikan itu ada proyeknya. Apa proyeknya? Proyeknya adalah westernisasi, Yahudisasi, meyahudikan, menasranikan. Itu biasa, Pak. Dalam istilah kristologi ada itu. Makanya dalam Kristen itu ada dua, Pak. Di antara salah satunya ada yang namanya misionaris. Tahu Bapak Ibu misionaris? Yang sengaja ada untuk menghancurkan Islam, punya misi. Bayangkan Bapak Ibu, di dalam pesantren aja bisa masuk. Dalam pesantren, itu mereka bisa masuk. Sampai selesai jadi ustadz. Paham bahasa Inggris, paham Arab, paham kitab. Akan selesai itu, Pak. Itu mudah sekali untuk membuat orang menjadi sesat itu. Nah, itu coba bayangkan, sampai sebegitunya. Dan itu namanya misionaris. Mereka punya misi. Apa misinya? Menghancurkan Islam. Nah, salah satu misinya Donald Trump kan begitu. Donald Trump ini misinya adalah merusak tenang Bang ya, tenang aman ya kan? Aman kan? Tersebutkan tak apa-apa kan? Karena itu sudah umum gitu. Ya, jadi misinya itu. Makanya simbol Islamophobia hari ini itu Amerika. Simbol Islamophobia hari ini adalah Amerika. Yang paling benci terhadap Islam. Nah, salah satunya. Pertama itu tashkik. Dibuatnya kita ragu. Sudah, pokoknya Desember itu memang masa keraguan itu. Masa membuat orang untuk meragukan agama. Ada yang boleh ini. Sekarang ada yang kedua. Contoh yang lain. Bapak Ibu tahu KUHP ya? KUHP. Tentang KUHP. Tentang siri dan poligami. Ini juga termasuk Pak salah satu poin yang harus kita hati-hatikan. Yang berbicara tentang agama itu harusnya yang pakar agama. Bukan yang tidak pakar agama. Poligami, nikah siri itu masuk dalam ranah agama. Lebih tepatnya dalam urusan fikih. Lebih tepatnya dalam urusan muamalah. Yang harusnya berbuat dan berbicara dan berfatwa adalah Majelis Ulama Indonesia. Ini poin penting. Nah, tapi salah satunya begitu. Kemudian contoh yang lain. Nikah beda agama. Kita bilang haram, Al-Quran bilang haram. Mereka bilang halal. Gitu. Boleh, tak ada masalah. Nah, kembali kepada pemahaman tadi. Kata orang liberal, kafir itu sekarang tidak ada. Tapi kata mereka, itu kan diperuntukkan ahlul kitab. Jadi sekarang kafir tak ada, ahlul kitab tak ada. Berarti boleh-boleh saja nikah. Pemahaman kebaliknya, Pak. Jadi mafhumul mukhalafahnya begitu. Bagi mereka. Cara memahaminya mereka cari dengan cara yang lain. Islam melarang nikah beda agama. Tapi dalam Al-Quran itu disebut. Satu ahlul kitab, yang kedua kafir. Sekarang menurut mereka orang kafir itu tidak ada. Ahlul kitab tidak ada. Kalau ahlul kitab tidak ada, orang kafir tidak ada, berarti boleh dong nikah beda agama. Paham sampai di sini Pak ya? Kira-kira makin ragu apa tak ragu kita debatnya? Satu. Yang kedua, kita kembalikan. Kalaupun ahlul kitab sekarang itu ada, diartikanlah ahlul kitab itu yang paham kitab. Kita anggap sekarang Injil. Ada nggak orang yang paham Injil sekarang? Banyak enggak perempuan-perempuan yang mengerti Injil? Banyak. Berarti boleh dia menikah dengan perempuan yang mengerti Injil. Kenapa? Yang disebut dengan ahlul kitab di situ adalah yang paham kitab. Nah, yang paham kitab itu yang mengerti isi kitab. Yang mengerti isi kitab itu yang mengamalkan isi kitab. Berarti kalaupun dia non-muslim, dia paham Injil, dia perempuan, dia boleh dinikahi. Bisa dipahami sampai di sini, Pak? Nah, ini kan kacau. Maka kata Kiai Haji Khalil Nafis, tidak ada istilah ahlul kitab sekarang. Perbedaannya di mana? Nasrani dahulu dengan Nasrani sekarang berbeda. Jauh perbedaannya. Nah, kita nggak mau runut lebih nih Pak. Ini agak berbahaya nih, sensitif, agak sentimen. Kalau nggak ada ini saya sebutin semua deh Pak. Ini masalahnya orang-orang ini Pak. Masalahnya ini nih. Jadi Bapak Ibu, perbedaannya di situ. Nah, sehingga kita sekarang ini dibuat seperti meragukan agama. Jadi kita ini seperti orang yang disuruh untuk ragu terhadap agama kita sendiri. Ketika ditanya, kira-kira benar nggak yang mereka lakukan? Dijawab Pak, kalau kita bilang nggak benar. Tapi kata mereka, Ustadz aja buat kok gimana? Sekarang makin ragu apa tak ragu? Diperkuat oleh orang-orang yang mengerti agama. Inilah istilah kita, dalam istilah Nabi dalam hadisnya itu, du'atun ila abwabi jahannam. Jadi ada da'i yang mengajak umat kepada neraka jahannam. Maksudnya kenapa kok neraka jahannam? Mengajak umat jadi kufur. Mengajak umat jadi ragu terhadap agama dia sendiri. Mengajak umat untuk bahasanya apa? Mengajak umat untuk ragu terhadap nilai-nilai agama. Makanya Bapak Ibu tidak usah heran kalau ke depan orang tidak kenal Al-Quran, itu biasa.
Kalau ke depan ibu tidak lihat apa namanya, jangan heran ketika melihat orang tidak sholat, itu biasa. Jadi ke depan kita melihat perempuan tidak pakai baju pun itu biasa. Ke depan kita melihat orang-orang yang biasa bernikah beda agama, satu atap beda agama, itu biasa. Ke depan itu biasa. Kenapa biasa? Karena itulah program pembiasaannya. Kenapa? Tradisi ini yang harus dibiasakan. Kembali kepada poin kita tadi di awal, membiasakan sesuatu yang tidak biasa. Pertanyaannya, apakah kelak sesuatu yang tidak terbiasa ini akan menjadi biasa? Iya. Kenapa? Karena diamnya orang yang mengerti. Yang kedua, tidak ada yang menegur. Yang ketiga, memang dibiasakan agar terbiasa. Pada akhirnya, semua orang yang melihat akan membenarkan yang dibuat. Betul apa tidak betul? Mesti begitu, Pak. Sama istilahnya begitu. Makanya sesuatu yang aneh bagi kita hari ini, kita ambil ya Bapak Ibu, di dalam tradisi kita. Isra Mi'raj ini, tradisi dari dulu. Dari zaman dulu orang selalu memperingati Isra Mi'raj. Di mana-mana kan, ada yang pakai kemplang, bukan kemplang, pakai apa namanya? Pakai rebana, ada yang pakai kasidahan, ada dan lain sebagainya lah. Ini kan model saja, model. Tapi kan ini tradisi. Tapi Bapak Ibu, ketika satu kampung itu membuat itu, kira-kira terasa nikmat apa tidak? Semua merayakan atau melakukan peringatan Isra Mi'raj. Hidup suasana. Tiba-tiba pada satu tahun pemerintahnya bilang begini, tidak ada yang melakukan Isra Mi'raj. Kira-kira bagaimana? Ada enggak yang menentang? Ada mesti. Cuma menentang, melawan tak bisa. Ya kan, melawan tidak bisa. Akhirnya apa? Pemaksaan. Tahun pertama. Tahun kedua, kata pemimpinnya, wah ini terlalu frontal kalau kita cut secara langsung. Takutnya mereka protes. Ya gini aja, sebagian tempat boleh, sebagian tidak. Paham maksud saya Bapak Ibu ya? Artinya apa? Menghilangkan tradisi ini, itu tak bisa sekaligus. Tapi harus perlahan. Tapi yakinlah ke depan tidak ada tradisi itu. Tidak ada. Begitulah yang mereka lakukan hari ini untuk membuat kita ragu dengan agama kita sendiri. Makanya istilah Nabi, kelak tidak ada orang yang kenal dengan Islam kecuali tinggal nama Islam itu sendiri. Kelak orang tidak mengerti Al-Quran kecuali tinggal tulisan itu sendiri. Yang dimaksud oleh Nabi adalah itu dia Pak. Makanya mohon maaf, sekarang ini banyak Bapak Ibu temukan aliran-aliran yang aneh-aneh. Yang aneh-aneh. Aneh-aneh pokoknya. Tidak sah sholatnya pakai ini itu. Jadi kalau sempat setiap kelompok mengisyaratkan sahnya sholat itu dengan pakaian, maka tidak sahlah sholat Bapak Ibu ini kalau tidak pakai merah putih. Kemudian Muhammadiyah bilang, tidak sah sholatnya orang Muhammadiyah kalau tidak pakai peci lambangnya Muhammadiyah. Tidak sah kata orang NU, orang-orang yang sholat kalau tidak pakai baju yang tuliskan NU. Kalau sempat semua pakai syarat begini, untuk mendapatkan sahnya sholat, rancu atau kacau? Dua-duanya Pak. Rancu, kacau juga. Nah, adakah enggak? Sekarang pertanyaannya, apa yang menjadi tolak ukur mereka? Hadis Nabi kah? Bukan. Yang dijadikan sandaran apa? Akal. Yang kedua, apa yang dijadikan sandaran? Mohon maaf. Apa nih Pak? Dunia. Jadi agama pun dijual demi dunia. Makanya ada, ya saya bukan termasuk orang yang anti ya, tapi ya saya termasuk orang yang kurang suka saja kalau orang yang berlebihan. Masa ludahnya aja bisa berkah. Bapak Ibu, ludah saja mahal, 200.000. Sini saya ludahin Pak, enggak mungkin pula kan Pak. Ludah bisa 200.000 itu kan mahal Pak. Tapi begitulah Pak, begitulah keadaannya begitu. Jadi sesuatu yang tidak normal itu akan jadi normal. Yang normal justru tidak normal. Jadi kalau Bapak Ibu lihat hari ini ada orang yang mencari orang jujur itu susah, ya memang kondisinya begitu. Mencari orang yang baik itu susah, ya memang kondisinya begitu. Kalau dulu kita cari orang alim tuh hampir setiap tempat kita bisa temukan. Alim bukan berarti mereka itu ustadz, bukan berarti itu, tidak hanya itu. Banyak orang yang alim, yang soleh, tapi tidak ustadz itu banyak Pak. Banyak.
Sekarang saya tanya Pak, Umar bin Khattab itu terkenal alim tidak? Tapi kan dia bukan ustadz, dia itu kepala negara. Abdurrahman bin Auf itu kira-kira secara keagamaannya kuat nggak Pak? Kuat banget Pak, kuat banget. Tapi dia juga bukan ustadz kan gitu. Tapi ahli perdagangan. Gitu. Utsman bin Affan. Ya tidak semuanya juga hafal Quran Pak. Memang banyak, rata-rata sahabat Nabi memang hafal Quran. Ada beberapa yang tidak. Tapi kan setidaknya hafal mereka itu paling, ya masa nggak mungkin Al-Fatihah nggak hafal, itu kan nggak mungkin sekali kan gitu. Nah kalau orang sekarang yang disebut dengan tidak hafal itu ya tidak hafal beneran Pak. Memang tidak hafal. Berbeda tidak hafalnya sahabat dengan tidak hafalnya kita gitu. Tidak hafalnya sahabat itu setidaknya setengah Al-Quran masih hafal dia Pak. Oh tidak hafalnya sekarang, baca Al-Fatihah aja susah. Baca Al-Fatihah aja susah. Itu orang sekarang. Jadi jauh sekali kalau dibandingkan begitu. Nah, terjadinya penyimpangan seperti ini itu biasa. Maka Bapak Ibu akan temukan ke depan itu 20 tahun yang akan datang, kalau ada yang masih hidup di 20 tahun yang akan datang, akan bertemu dengan kondisi seperti apa yang kita katakan. Karena yang berbicara bukan saya tapi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini saja itu kita sudah melihat bagaimana banyak sekali yang aneh-aneh muncul. Nah, yang aneh-aneh itu kalau kaitannya dengan kenegaraan mungkin kita biasa saja, Pak. Tapi karena kaitannya dengan agama, ini yang menjadi sensi bagi kita. Kenapa? Karena pikiran kita satu saja. Akan terjadi penyimpangan-penyimpangan. Menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Ini yang kita khawatirkan. Menyesatkan orang, dhalun wa adhan. Sesat dan menyesatkan. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Ini poin kita. Nah, intinya Bapak Ibu, saya potong atas saja. Intinya, meskipun tiganya lagi belum kita bahaskan. Intinya, Isra Mi'raj itu, kembali kepada Isra Mi'raj, intinya cuma meneguhkan iman. Jadi membuat orang, makanya Bapak Ibu mohon maaf, saya termasuk orang yang mengatakan bahwa Isra Mi'raj itu sangat penting untuk diingatkan. Kenapa? Momen keimanan yang sangat langka karena dia menembus sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang biasa saja bisa dihabisi, apalagi yang luar biasa yang tidak pernah diterima oleh akal yang dalam akal yang sifatnya normal. Maka Bapak Ibu, kuncinya promosi Abu Bakar terhadap keimanan dia itu adalah kunci terbaik, menunjukkan ini loh hakikatul iman, inilah yang sebenarnya iman. Dan Abu Bakar katakan, sekarang saja orang banyak yang tidak percaya dengan Islam, apalagi nanti ke depan. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Ilustrasi. Hari ini terbukti. Muslim banyak yang suka dengan nilai Islam itu sedikit. Muslim banyak yang tidak sholat itu, ya banyak juga. Muslim tapi tak sholat dia. Makanya kalau kita bilang, oh kafir kau tak boleh pula. Kalau boleh Pak kita bilang Pak, kafir nggak usah sholat ente. Tapi nggak boleh Pak, nggak boleh. Kita bilang orang kafir itu tidak boleh. Mengkafirkan orang yang tidak kafir itu tidak boleh. Secara syahadat dia tak kafir. Tapi syahadatnya masih ada. Tapi secara hadis Nabi, orang tidak sholat kata Nabi ya kafir. Ya gimana? Karena memang perbedaan kita cuma di situ. Nah perbedaan kita dengan orang kafir kan tidak sholat saja. Lah kalau kita nggak sholat berarti ya. Itulah bahasanya Pak. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdas syakirina hamdan naimin. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma faqihna fid din wa limna ta'wil. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma khtimna bis salihin. Allahumma khtimna bis salihin. Allahumma jannibna min munkaratil akhlaq wa sayyiatil khuluq. Ya Rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila ويقينا صادقا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واجعل الجنة مثواهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.